Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kali ini yang akan membahas mengenai situasi pergaulan dan situasi pendidikan serta alat pendidikan. Bagaimana yang dimaksud dengan situasi pergaulan, situasi pendidikan, serta alat pendidikan? Kita akan kaji lebih dalam lagi di bab ini. Nah, di sini ada situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Nah, yang disebut dengan pergaulan itu ada dua orang bersama mengadakan hubungan akan membentuk sebuah pergaulan. Jadi, pergaulan itu tidak bisa hanya ada satu orang, tapi harus ada dua orang. Kemudian kalau yang berhubungan antara orang dewasa dengan anak-anak akan timbul dua situasi. Jadi ada pergaulan biasa, ada pergaulan pendidikan. Jadi syarat untuk pergaulan pendidikan memang harus ada interaksi antara orang dewasa dengan anak-anak gitu seperti. Kemudian di sini ada situasi pendidikan. Jika situasi pergaulan didasarkan dengan niat memuaskan orang dewasa, tidak untuk mencapai tujuan pendidikan, maka disebut sebagai pergaulan saja. Contohnya guru menjual buku pelajaran, guru harus sadar kapan menjadi pendidik dan kapan ia bergaul biasa saja. Kemudian setiap anak memiliki hasrat hidupnya sendiri yang berbeda-beda, tetapi di pihak lain merasa bergantung pada orang dewasa. Oleh karena itu, jika anak tidak melanggar norma-norma dan nilai-nilai, sebaiknya anak diberikan kebebasan. Jadi jangan sampai terlalu dikekang, karena kalau terlalu dikekang itu tidak baik juga gitu ya, seperti. Bapak pernah membaca sebuah buku judulnya Lifespan Development, kemudian di sana itu karangan dari John W. Santrok. Di sana itu ada kisah nyata, true story. Ada seorang anak tersebut itu sangat dikekang, dalam artian dia disuruh terus-menerus untuk belajar, dan belajar. Sehingga dia menguasai apapun yang diinginkan oleh orang tuanya. Kemudian akhirnya dia pada usia 19 tahun sudah menjadi doktor karena dia sangat luar biasa mengikuti kelas percepatan. Sampai usia 19 tahun dia menjadi doktor. Kemudian dia menjadi dosen di salah satu universitas bergengsi di California, Amerika Serikat. Kemudian akhirnya tahun 98 dialah yang mengirim bom buku ke 30 orang tujuan. Itu seperti itu. Lalu ketika diwawancara, kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan dia sebenarnya sudah bosan. Karena dari kecil terus menerus belajar, terus belajar. Sekarang itu harus bekerja, dia sangat bosan. Dia ingin masa anak-anak dia kembali, dia ingin masa ceria ketika menjadi masih anak-anak, dan sekarang sudah terlewatkan seperti itu. Dari kisah yang tersebut, dari true story tersebut, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Oh, memang siswa itu belajar itu perlu. Memang belajar perlu, tetapi jangan terlalu diporsir dan disesuaikan dengan keinginan dari si orang tua gitu ya. Keinginan orang tua. Jadi biarkan mereka memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya mau seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu mengekang, jangan terlalu tidak memberikan kebebasan kepada mereka. Kemudian sebelum kita belajar mengenai mengapa situasi pergaulan bisa terjadi, kita akan lihat sebuah tayangan film dan harus ditonton sampai beres. Ini ada seorang guru yang sangat-sangat bersemangat menjadi seorang guru. Jadi kalian itu adalah sosok yang sangat mulia, yang diidam-idamkan, yang nantinya akan menjadi pewujud dari impian-impian orang tua mereka.
Maka silahkan kita akan tonton sebuah film yang dapat diambil sebuah pelajaran. Jadi nanti ada seorang yang sangat sekali berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Bahkan semua upaya yang dilakukan untuk menjadi seorang guru dia sangat luar biasa. Karena banyak sekolah-sekolah yang menolak dan lain sebagainya seperti itu. Tapi karena keinginan yang luar biasa dari dia, walaupun nanti akan mengajarnya adalah kelas yang anak-anaknya tidak baik, tetapi karena semangat dia untuk menjadi seorang guru, hal tersebut dapat terselesaikan. Maka kita lihat video dalam bentuk film. Filmnya itu sudah disume, sudah dibacakan oleh seseorang. Silahkan untuk menyaksikan. Ini kami akan menyajikan alur cerita dari film Hiki yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang guru wanita yang memiliki penyakit sindrom Tourette. Guru itu bernama Naina. Dia mengajar di sebuah kelas yang siswanya sangat bandel dan susah untuk diatur. Dan apakah dia akan berhasil menjadikan siswa itu lebih baik? Jangan kemana-mana dulu. Sebelum kalian melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Naina sedang duduk di sebuah lorong sekolah. Dia cantik dan cerdas, namun dia memiliki penyakit yang tidak pada umumnya, yaitu sindrom Tourette. Penyakit yang menyerang saraf yang membuat dia mengalami cekukan tanpa bisa dikontrol. Pada hari itu, Naina sedang melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah. Ketika sedang mengikuti wawancara, para asesor terkesan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Naina, karena dia adalah lulusan S2 Master of Science. Namun hal itu seketika berubah saat sindrom Tourette yang dimiliki oleh Naina kambuh, sehingga lamaran kerja dia tidak diterima. Penolakan tersebut juga sudah terjadi berkali-kali saat Naina melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah. Walaupun sering ditolak, dia tidak putus asa dan terus berusaha melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah karena dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru. Penyakit itu juga sudah dialami oleh Naina sejak dia masih kecil. Karena hal itu, Naina sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan gurunya pun tidak menyukainya, sampai dia dikeluarkan dari sekolah berkali-kali. Karena kondisi Naina yang demikian, ayahnya sangat merasa malu. Kemudian ayah dan ibunya bertengkar sampai mereka bercerai. Melihat hal itu, Naina berusaha untuk menghentikan cekukannya dengan berbagai cara, namun tidak berhasil. Di rumahnya dia tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Pada saat mereka sedang makan siang, ayah Naina berkunjung ke tempat Naina dan menawarkan pekerjaan di sebuah bank. Ayahnya selalu menganggap jika Naina akan selalu kesulitan mendapatkan sebuah pekerjaan. Naina menolak penawaran itu karena dia merasa diremehkan oleh ayahnya. Tak lama kemudian, telepon berbunyi. Ternyata yang menelepon itu dari Senorker, salah satu sekolah elit, yang mengabarkan jika Naina diterima sebagai guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Naina sampai di sekolah Senorker. Dia bertemu dengan kepala sekolah serta jajaran guru di sana. Sebelum memulai pekerjaannya, mereka sempat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisi dan penyakitnya. Sebenarnya mereka sudah mengetahui jika dia sudah berkali-kali ditolak lamarannya oleh beberapa lembaga sekolah, dan sudah 5 kali dia juga ditolak oleh Senorker. Karena semangat Naina, mereka menjadi penasaran kenapa dia ingin sekali menjadi guru. Kemudian dia menceritakan 22 tahun yang lalu pernah menjadi siswa di Senorker. Pada saat itu, di aula sekolah sedang berlangsung sebuah pertunjukan. Acara itu terganggu oleh suara cekukan Naina, sehingga di akhir acara, kepala sekolah yang bernama Pakan memanggil Naina untuk naik ke atas panggung. Dia mengira jika dia akan dimarahi, namun malah sebaliknya. Pakan memotivasi Naina dan memberitahu kepada seluruh penonton untuk memperlakukan dia seperti anak-anak pada umumnya. Dia sangat merasa senang karena baru pertama kali ada seorang guru mendukung dia sepenuhnya. Dari pengalaman itulah Naina sangat ingin menjadi seorang guru. Setelah Naina bercerita, kepala sekolah memberi kesempatan kepada Naina, walaupun ada beberapa guru yang tidak suka kepadanya. Selanjutnya, Naina diajak berkeliling sekolah untuk melihat kelas yang akan diajar olehnya. Dia diberi tugas untuk mengajar kelas 9F. Namun dia merasa kaget melihat kelas itu, karena dulu sewaktu ia sekolah,
Di sana hanya ada kelas A sampai kelas E. Kemudian, kepala sekolah mengatakan jika kelas itu adalah rekomendasi dari hak asasi pendidikan. Sekolah tersebut juga mengategorikan jika kelas 9A adalah siswa paling pintar dan berprestasi, sedangkan kelas 9F adalah siswa yang paling susah untuk diatur dan sangat malas. Di ruangan itu terlihat kosong, tidak ada satupun siswa yang masuk ke kelasnya. Hal itu dikarenakan guru yang mengajar mereka sudah keluar. Kejadian itu juga sudah terjadi berulang-ulang. Bahkan, sudah ada 7 guru yang pernah mengajar kelas 9F tidak bertahan lama dan langsung keluar dari pekerjaannya. Kepala sekolah sangat berharap Naina dapat mengajar kelas tersebut dengan baik. Keesokan harinya, Naina sudah mulai mengajar. Namun sebelum dia masuk ke kelas, Naina mengunjungi aula sekolah untuk mengenang masa lalunya. Tak lama kemudian, rombongan anak kelas 9F masuk ke aula. Di sana mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan di sekolah. Bahkan, mereka juga mengadakan taruhan jika guru baru yang akan mengajar mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Hal itu dilihat dan didengar oleh Naina. Setelah itu mereka memasuki kelas dan Naina memperkenalkan diri serta mengabsen siswa satu persatu. Tapi tiba-tiba penyakit cekukannya kambuh. Dia jadi bahan tertawaan seluruh siswa dan mereka menirukannya. Tak hanya itu, mereka juga mengerjai kursi guru sehingga membuat Naina terjatuh saat ingin duduk. Pada waktu istirahat, di halaman sekolah terjadilah perkelahian antara Aksai anak 9A dan Atis anak 9F. Hal itu dikarenakan bola yang sedang dimainkan oleh anak 9A ditusuk dengan jangka oleh anak 9F. Perkelahian itu dihentikan oleh Mr. Wadia, guru kelas 9A. Lalu Atis disuruh ke ruangan kepala sekolah. Setelah melihat kejadian itu, Naina bertanya kepada penjaga sekolah, sebenarnya apa yang terjadi dengan kelas 9F? Lalu penjaga sekolah menceritakan, sebenarnya pada saat itu mereka sekolah di sekolah negeri. Namun, sekolah itu digusur untuk dijadikan taman bermain. Karena alasan hak asasi, Senorker menerima mereka untuk bersekolah di sekolah ini. Dan anak 9F merupakan generasi terakhir dari sekolah yang digusur. Penjaga sekolah juga mengatakan jika mereka berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pemukiman kumuh. Selain itu, mereka juga kurang terurus oleh orang tuanya. Sebenarnya anak 9F sudah berusaha keras untuk mengikuti tradisi Senorker. Namun, murid-murid asli Senorker tidak mau menerima mereka. Bahkan gurunya pun ikut membeda-bedakan, hingga akhirnya mereka memberontak. Hari berganti, dan Naina terus mengajar mereka. Tapi kenakalan anak 9F tak ada hentinya. Mereka memasang pamflet yang berisi Naina adalah tukang pijat panggilan. Dan kenakalan lainnya, di dalam kelas, mereka menuangkan hidrogen cair ke dalam ember yang berisi bola-bola, sampai menimbulkan sebuah ledakan. Karena hal itu, mereka dipanggil oleh kepala sekolah. Mr. Wadia pun mengusulkan kepada kepala sekolah agar mereka segera dikeluarkan. Di luar dugaan, Naina berusaha keras membela siswanya. Dia beralasan jika dia sedang mengajarkan tentang teori nitrogen cair kepada mereka. Naina juga memohon agar mereka tidak dikeluarkan. Untuk meyakinkan kepala sekolah, dia berjanji dalam waktu 4 bulan sampai ujian akhir tiba, dia akan merubah mereka untuk menjadi lebih baik dan mereka akan membuat bangga Senorker. Pada akhirnya, kepala sekolah menyepakati ucapan Naina. Setelah itu, di dalam kelas, Naina menasihati atas kejadian yang telah mereka lakukan. Mereka hanya bisa terdiam mendengar nasihat Naina. Tak hanya itu, Naina juga memberikan sebuah motivasi untuk perubahan mereka menuju hal yang lebih baik. Kemudian, mereka ditantang oleh Naina. Jika pertemuan besok tidak ada yang hadir, Naina akan mengundurkan diri sebagai guru Senorker. Dan jika mereka hadir, maka mereka harus memulai perubahan kecil. Keesokan harinya, Naina menunggu mereka di dalam kelas, dan sudah berjam-jam tak ada satu pun siswa yang kunjung datang. Di saat Naina akan pergi, secara tiba-tiba mereka masuk ke kelas. Naina tersenyum bahagia dan langsung memulainya dengan pelajaran matematika. Kemudian, acara penghargaan siswa-siswi berprestasi diselenggarakan. Semua wali murid dan siswa menghadiri acara tersebut. Namun di atas panggung, hanya nampak siswa kelas 9A yang mendapatkan lencana penghargaan itu. Sedangkan anak 9F hanya bisa terdiam melihat mereka. Lalu Naina mencoba melakukan terobosan dalam mengajar. Dia melakukan sistem pembelajaran di luar kelas. Tujuannya agar mereka bisa lebih semangat menikmati proses pembelajaran. Namun cara itu tidak langsung berjalan baik. Siswa-siswi 9F masih belum percaya diri terhadap kemampuannya. Mereka masih belum memahami apalah arti sebuah kesuksesan. Bahkan, mereka juga masih menganggap
jika guru-guru di sana akan memberikan lencana penghargaan itu hanya untuk kelas 9A. Untuk lebih memotivasi anak 9F, Naina mengusulkan kepada kepala sekolah agar kelas 9F diikutkan dalam kompetisi siswa berprestasi. Hal tersebut pun ditertawakan oleh Mr. Wadia. Ia mengatakan, siswa yang bisa ikut kompetisi itu hanya siswa yang memiliki nilai di atas 90. Tak puas dengan itu, ia juga menghina siswa kelas 9F. Mr. Wadia juga mengkritik cara mengajar Naina. Naina pun menjawabnya bahwa dalam kehidupan manusia harus memiliki kecerdasan dan dapat mengaplikasikan di dunia nyata. Mr. Wadia pun kembali menantang Naina. Jika ada anak 9F yang meraih nilai di atas 90, maka dia sendiri yang akan memasang lencana penghargaan itu. Hari perwalian murid pun tiba. Para orang tua siswa datang ke sekolah. Namun tak ada satupun orang tua siswa dari 9F yang datang. Lalu Mr. Wadia pun menyindir Naina untuk menemui mereka di rumah masing-masing. Dari sindiran itulah, Naina muncul ide untuk datang ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di pemukiman mereka, Naina menemui satu persatu siswanya. Melihat kondisi mereka, dia merasa kaget. Pada akhirnya, dia mengetahui mengapa orang tua siswanya tak ada yang datang ke sekolah. Ternyata mereka sibuk bekerja, sampai untuk mendapatkan air pun harus mengantri. Tak hanya itu, Naina pun juga melihat kehidupan mereka saat berada di luar sekolah. Mereka ada yang berjudi, memasak, dan bekerja di bengkel. Di hari kemudian, Naina kembali mengubah cara mengajarnya. Dia mengaitkan metode pembelajarannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari strategi itu, ternyata ditemukan bakat terpendam mereka. Salah satu di antaranya, mereka memiliki kemampuan menghitung lebih cepat dibandingkan dengan kalkulator. Begitu juga dengan lainnya, mereka cerdas dalam hal fisika, kimia, maupun berhitung. Lalu Naina memotivasi mereka dan mengarahkan untuk mengembangkan bakatnya menjadi lebih baik, serta meyakini kemampuan yang mereka miliki. Semenjak kejadian itu, semangat belajar siswanya bertambah. Bahkan, mereka sangat menikmati proses pembelajaran. Kedekatan mereka juga semakin erat, sampai beberapa siswa 9A merasa iri melihatnya. Saat berada di lorong sekolah, Atis bertemu dengan Natasha, siswa 9A. Natasha adalah gadis yang disukai Atis. Kemudian Natasha mengajak anak 9F untuk melihat hasil proyek kelas 9A yang akan dilombakan di tingkat nasional. Setelah melihat karya anak 9A, anak 9F memberitahu kesalahan yang ada pada proyek itu. Tapi tiba-tiba Mr. Wadia datang dan mengusir mereka menggunakan kalimat yang menyakiti hati. Setelah itu, perkelahian terjadi kembali antara Atis dan Aksai. Hal itu dipicu karena Atis menyindir kedekatan Aksai dengan Mr. Wadia seperti suami istri dengan kalimat yang tidak pantas. Perkelahian itu dilerai oleh Naina, namun Atis malah menganggap Naina seperti guru yang lainnya, sehingga membuat Naina marah kepada Atis. Akibat emosi tersebut, sarafnya semakin tidak terkontrol. Ketika di ruangan guru, Mr. Wadia kembali menyindir Naina dengan perkataan, murid 9F adalah murid yang paling buruk. Lalu Naina menjawabnya, tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. Semua guru berkumpul untuk melihat karya 9A yang akan dikompetisikan di tingkat nasional. Saat Aksai mempresentasikan proyek itu, tiba-tiba karya tersebut meledak. Hal itu membuat kepala sekolah serta jajarannya sedikit merasa kecewa. Mr. Wadia kemudian mencari penyebabnya. Di situ dia menemukan lem milik Atis. Lalu dia langsung menghampiri Atis. Karena hal itu, Naina dipanggil kepala sekolah dan Mr. Wadia kembali mengusulkan untuk mengeluarkan anak 9F. Naina tak ingin siswa 9F dikeluarkan dari sekolahnya. Dia terus berusaha mempertahankan mereka. Sampai akhirnya, kepala sekolah mengambil keputusan untuk menyekors mereka sampai hari ujian tiba. Setelah itu Naina memberitahu ke semua siswa 9F jika mereka dibolehkan untuk mengikuti ujian dengan syarat tak boleh masuk kelas sampai ujian tiba. Karena hal itu, anak-anak 9F sangat merasa kecewa dengan ulah Atis dan mereka segera meninggalkannya. Di malam harinya, Atis dan Gila menemui anak-anak 9F untuk meminta maaf. Mereka juga menemui Naina karena menyesali perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Setelah itu, semangat belajar mereka bangkit kembali, tetapi bukan di dalam sekolah. Di saat Atis dan Gilam sedang belajar di bengkelnya, tiba-tiba penjaga sekolah datang. Dia menawarkan sebuah bocoran soal ujian. Tanpa panjang lebar, mereka menerimanya. Lalu Atis menawarkan ke teman-teman yang lainnya. Bukannya mereka senang, tetapi mereka memarahi Atis lalu meninggalkannya. Ketika hari ujian tiba, ternyata soal yang diterima Atis berbeda. Dan akhirnya Atis pun harus mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan dia sendiri.
Setelah semua soal terselesaikan, mereka melihat nilai hasil ujian. Ternyata siswa 9F lulus semuanya. Bahkan salah satu di antara mereka mendapatkan nilai tertinggi dan mereka sangat bahagia. Namun di ruangan kepala sekolah terjadi perdebatan antara Mr. Wadia dan Naina. Mr. Wadia melaporkan ada kecurangan pada anak 9F terkait bocoran soal yang diterima oleh Atis. Hal tersebut tidak diketahui oleh Naina. Karena kejadian itu, kepala sekolah menjadi marah besar dan akan segera mengeluarkan mereka. Atis pun mengakui jika ia menerima bocoran soal itu dan Naina mempercayainya. Sementara itu, Aksai menemui Mr. Wadia yang sedang melihat kelas 9F. Awalnya mereka mengobrol mengenai kompetisi sains yang gagal diikutsertakan lomba. Tapi tiba-tiba Aksai mengalihkan obrolan itu ke permasalahan nilai ujian kelas 9F. Ternyata, Aksai lah yang menyuruh penjaga sekolah untuk memberikan soal palsu kepada Atis. Dia sengaja menjebak mereka dengan bocoran soal palsu itu agar mereka dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan hal itu, Mr. Wadia kaget mendengarnya. Mr. Wadia tidak menyangka Aksai punya pikiran sejahat itu. Sebagai seorang guru, Mr. Wadia merenungkan permasalahan itu. Pada saat penghargaan siswa berprestasi, kepala sekolah mengumumkan bahwa anak 9F dikeluarkan dari sekolah. Kemudian kepala sekolah menyerahkan sambutannya kepada Mr. Wadia untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi pada 9F. Di atas panggung, dia mengatakan tentang sebuah kesalahan yang terjadi pada murid dan guru. Namun perkataannya bukan untuk kelas 9F, melainkan untuk merenungi kesalahan sendiri. Sehingga Mr. Wadia meminta semua anak 9F untuk naik ke atas panggung dan memberikan rencana penghargaan siswa berprestasi itu. Singkat cerita, 9F menjadi peserta lomba Sen Nasional ketiga yang mewakili Senorker, dan mereka berhasil mengangkat trofi juara 1. Semenjak saat itu sudah tak ada lagi perbedaan antara 9A dan 9F, dan mereka sudah bersahabat seperti teman pada umumnya. 25 tahun sudah berlalu. Naina pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah di Senorker. Semua guru dan murid menyambut Naina, dan di akhir cerita, Naina disambut dengan kedatangan anak 9F yang sekarang sudah tumbuh besar dan menjadi orang sukses dalam pekerjaannya. Seperti itulah kisah seorang guru dan murid yang menghadapi berbagai liku-liku dalam mencapai sebuah keberhasilan. Sang juara tidak takut dengan keterpurukan, meskipun beban menopang. Percayalah, jika kebangkitan bisa menaklukkannya, mendung itu belum tentu hujan. Berdoa dan berusahalah dengan penuh cinta, karena karya kecil akan menjadi sebuah karya yang mega. Tetap dukung terus. Jadi dia sangat bosan. Dia ingin masa anak-anak dia kembali, dia ingin masa ceria ketika menjadi masih anak-anak, dan sekarang sudah terlewatkan seperti itu. Dari kisah yang tersebut, dari true story tersebut, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Oh, memang siswa itu belajar itu perlu. Memang belajar perlu, tetapi jangan terlalu diporsir dan disesuaikan dengan keinginan dari si orang tua gitu ya. Keinginan orang tua. Jadi biarkan mereka memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya mau seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu mengekang, jangan terlalu tidak memberikan kebebasan kepada mereka. Kemudian sebelum kita belajar mengenai mengapa situasi pergaulan bisa terjadi, kita akan lihat sebuah tayangan film dan harus ditonton sampai beres. Ini ada seorang guru yang sangat-sangat bersemangat menjadi seorang guru. Jadi kalian itu adalah sosok yang sangat mulia, yang diidam-idamkan, yang nantinya akan menjadi pewujud dari impian-impian orang tua mereka. Maka silahkan kita akan tonton sebuah film yang dapat diambil sebuah pelajaran. Jadi nanti ada seorang yang sangat sekali berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Bahkan semua upaya yang dilakukan untuk menjadi seorang guru dia sangat luar biasa. Karena banyak sekolah-sekolah yang menolak dan lain sebagainya seperti itu. Tapi karena keinginan yang luar biasa dari dia, walaupun nanti akan mengajarnya adalah kelas yang anak-anaknya tidak baik, tetapi karena semangat
dia untuk menjadi seorang guru, hal tersebut dapat terselesaikan. Maka kita lihat video dalam bentuk film. Filmnya itu sudah disume, sudah dibacakan oleh seseorang. Silahkan untuk menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan film tersebut. Dari film tersebut kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata anak yang tidak baik pun, anak yang kurang, ternyata apabila dia dibimbing, digembleng untuk menjadi anak yang baik, bisa juga menjadi anak yang baik gitu, seperti itu. Asal ada kemauan dari seorang guru. Kita akan lanjutkan kembali mengapa situasi pergaulan itu bisa terjadi. Nah, di sini situasi pergaulan pendidikan dapat terjadi hanya karena ada saling mempercayai. Jadi guru percaya kepada siswa bahwa siswa itu nanti bisa berhasil, dan siswa juga harus percaya kepada guru. Tanpa ada kepercayaan di antara keduanya, maka proses pembelajaran dalam sekolah itu secara maksimal sulit untuk dilakukan. Jadi harus ada sinergitas antara siswa dengan guru. Kemudian selanjutnya anak harus percaya bahwa orang dewasa itu tidak akan merumuskan bahwa yang diajarkan oleh orang dewasa itu adalah hal yang baik. Walaupun memang banyak anak yang menjadi tidak baik dikarenakan orang dewasanya itu tidak baik pula gitu. Memberikan pengajaran-pengajaran yang salah, memberikan didikan-didikan yang salah, memberikan masukan-masukan yang salah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya orang dewasa harus percaya bahwa siswa itu dapat berkembang mandiri, dapat dipengaruhi, mau berusaha mandiri. Jadi harus ada kepercayaan dari orang dewasa bahwa nanti mereka akan mandiri. Karena kita hidup di dunia ini ada batasnya, nanti saatnya mereka untuk melanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya anak harus percaya, tadi orang dewasa harus percaya bahwa anak dapat berusaha. Kemudian orang dewasa harus melindungi anak dalam pergaulan pendidikan agar anak lebih percaya diri. Jadi orang dewasa harus memberikan yang disebut dengan pendampingan-pendampingan agar melindungi hak-hak dari seorang anak. Biasanya anak itu banyak dieksploitasi oleh orang tuanya, kemudian oleh beberapa orang yang dewasa, oleh preman dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi mengapa situasi pergaulan biasa itu bisa terjadi? Pergaulan itu bisa terjadi, yang pertama itu harus ada, kalau pergaulan pendidikan itu harus ada, dapat terjadi hanya karena saling mempercayai. Jadi orang dewasa harus percaya kepada anak-anak, dan anak-anak juga harus mempercayai bahwa orang dewasa itu tidak akan memutuskan. Anak juga harus percaya bahwa orang dewasa merupakan teman yang menguntungkan secara fisik dan psikis. Kemudian orang dewasa juga harus percaya bahwa anak itu dapat berkembang sendiri, dapat dipengaruhi, mau berusaha secara mandiri. Kemudian orang dewasa juga harus melindungi anak dan dalam pendidikan agar lebih dipercaya. Kemudian di sini perlindungan juga tidak hanya fisik, tetapi memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang jika ia berada di jalur yang tepat dan memperingatkannya apabila melenceng. Jadi anak tidak dibiarkan sukanya, namun orang dewasa harus menjaga, memperhatikan, dan melindungi jasmani rohani siswa agar tidak terganggu. Jadi sebagai seorang guru, orang dewasa di sana harus bisa diajak, harus bisa dijadikan teman untuk berlindung. Jangan sampai justru malah anak-anak itu takut dengan gurunya. Jadi jangan sampai seperti itu.
Jadi, biarkanlah mereka itu merasa nyaman dengan seorang guru dan dekat dengan guru mereka, supaya ada suatu rasa kepercayaan terhadap guru tersebut. Kita lanjutkan, di sini ada situasi pendidikan. Situasi pergaulan didasarkan atas tujuan pendidikan, maka situasi tersebut disebut situasi pendidikan. Syaratnya kepercayaan menjadi kewibawaan. Jadi sebenarnya pendidikan yang benar-benar pendidikan itu dapat terjadi apabila anak sudah melihat orang dewasa itu sudah ada timbul kewibawaan. Sudah ada rasa sedikit takut. Jadi kalau ada anak usia 2 bulan atau 3 bulan atau 5 bulan itu sebenarnya seutuhnya belum terjadi pendidikan yang dimaksud di sini. Dikarenakan apa? Di sana itu belum timbul sebuah kewibawaan. Seperti itu. Jadi ketika dimarahi, dia itu akan tidak mengerti apakah yang dikemukakan oleh orang dewasa tersebut. Sehingga di sana tidak ada kewibawaan, tidak ada saling percaya. Situasi yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Jadi syaratnya ada kewibawaan, kemudian situasi yang dilakukannya dengan sengaja untuk tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Contohnya, ibu menyuruh anak mencuci piring dengan tujuan ia terbiasa hidup mandiri. Nah, itu adalah situasi pendidikan. Akan tetapi kalau seorang ibu menyuruh anak mencuci piring, tapi dengan tujuan ibu tersebut bisa berleha-leha, bisa nonton, cek dan recheck, bisa nonton info selebriti, bisa bergosip dengan tetangga, maka di sana sebenarnya tidak terjadi situasi pendidikan, masih merupakan situasi pergaulan. Karena di sana tidak ada tujuan yang ingin dicapai untuk tujuan pendidikan. Kita lanjutkan di sini. Segala yang dilakukan dalam pendidikan dilakukan dengan sadar dan waspada. Jadi ini ada kesadaran, ada kewaspadaan. Dalam situasi pendidikan tidak ada coba-coba, trial and error. Sehingga apabila kita memberikan sebuah model, kita menggunakan sebuah metode, memang harus kuat secara teoritis dan sudah dibuktikan kehandalannya secara praktis. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan pada siswa itu hanya untuk coba-coba. Kalau kayak gini bener nggak ya? Kalau kayak gini bener nggak ya? Jadi nanti yang dikorbankan adalah siswa itu sendiri. Kita menggunakan sebuah metode, kemudian model yang belum teruji kehandalannya secara teoritis dan praktis. Kemudian juga semua tindakan dipikirkan dan direncanakan dengan matang. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu harus direncanakan dengan matang dan dipikirkan dengan, sehingga ketika kita melakukan sebuah kegiatan dalam suatu proses pembelajaran, semuanya itu ada tujuan yang jelas. Ada langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti apa. Kemudian selanjutnya ada pengaruh dari suatu tindakan, apa pengaruh efek sampingnya, apa kelanjutannya, semua telah dipertimbangkan. Jadi apapun yang kita lakukan ada tujuannya yang jelas. Kemudian selanjutnya di sini ada pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, di sini ada pendidikan adalah usaha sadar. Jadi dari tujuan pendidikan juga di sini ada usaha sadar dan terencana. Nah, ada usaha sadar, terencana, berarti pendidikan itu harus tujuannya itu harus dilakukan secara sadar. Tujuannya ingin apa? Kemudian terencana, yang dilakukan dalam proses pendidikan itu harus terencana dengan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian di sini ada alat pendidikan. Alat pendidikan itu apa saja sih? Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap anak didik dengan maksud mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik. Jadi alat pendidikan itu adalah buah tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi tindakannya itu harus yang dilakukan secara sadar dan terencana seperti itu dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidikan. Dan tujuan pendidikan ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa. Ada tujuan pendidikan nasional seperti yang tadi. Kemudian ada tujuan institusional, itu biasanya tujuan dari lembaga, contohnya SDN apa, kemudian SMP apa, SMA apa, gitu, nama institusinya. Nah, itu adalah tujuan institusional. Biasanya ditujukan termaktub tujuan tersebut dalam visi misi. Kemudian ada tujuan instruksional, yaitu tujuan dari masing-masing pembelajaran. Biasanya itu di RPP ada tujuannya, dan dari masing-masing pembelajaran itu jadi jelas tujuannya mau mencapai apa. Kemudian di sini alat pendidikan. Apakah alat pendidikan itu muncul begitu saja? Tidak. Sama halnya dengan situasi pendidikan yang tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang dari situasi pergaulan. Benih alat pendidikan sudah dalam situasi pergaulan yang dinamakan dengan faktor-faktor pendidikan. Jadi di sini faktor pendidikan adalah semua benih kegiatan yang akan dipergunakan mendidik yang terdapat dalam situasi pergaulan. Dengan kata lain, situasi pergaulan memiliki sesuatu yang berpotensi untuk menjadikan alat pendidikan. Orang dewasa dapat memberikan nasihat, petunjuk, teguran, sindiran, hukuman, ganjaran, pujian, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan alat-alat pendidik. Semua tindakan tersebut sudah ada dalam situasi pergaulan. Manakala situasi pergaulan berubah menjadi situasi pendidikan, maka tindakan tersebut disebut sebagai alat pendidikan. Kita akan gali lebih dalam lagi. Nah, contohnya di sini ada si Hasan dan si Ali, dua orang murid SD kelas 4 bersama-sama mencari uang dari tas bapak guru mereka. Akhirnya dengan berbagai cara bapak guru mengetahui bahwa yang mencuri uang adalah si Hasan dan si Ali. Kemudian bapak guru melaporkan kepada kedua orang tuanya. Namun nanti di sini akan diceritakan bahwa kedua orang tua tanggapannya berbeda-beda. Ada orang tua yang pertama, bahwa orang tua yang pertama itu memarahi, kemudian menunjukkan suatu hal yang sangat luar biasa sampai mau memukuli anaknya dikarenakan malu, gitu, seperti itu, dikarenakan malu terhadap tindakan dari anaknya. Kemudian orang tua yang kedua itu memberikan nasihat dengan tujuan agar si anak tersebut bisa memperbaiki diri, bukan semata-mata untuk menghilangkan rasa malunya. Jadi di sana ada tujuan punishment. Jadi punishment itu ada hukumannya memang yang jelas dan terukur, tetapi tujuannya itu adalah relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian di sini anak diajak, diperintah makan, maka kita baru akan melakukan tindakan pendidikan. Kalau tujuan yang dikejar dengan ajakan tersebut membiasakan anak turut serta dalam perbuatan bersama yang dilakukan oleh dan dalam rumah tangga. Jadi kalau nanti ketika melakukan sebuah perintah, ketika membuat sebuah larangan dengan tujuan ada maksud tertentu dan dilakukan dengan terencana, itu adalah alat pendidikan. Akan tetapi apabila memberikan nasihat, memberikan teguran dengan tujuan karena kita membenci dari anak tersebut, maka itu
bukan merupakan sebuah alat pendidikan, hanya merupakan faktor-faktor pendidikan atau pergaulan biasa. Nah, supaya lebih jelas kita akan masuk ke masing-masingnya. Yang pertama ada perlindungan. Nah, jadi perlindungan ini syarat dasar bagi semua pergaulan termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Jadi anak itu harus merasa terlindungi. Jadi yang melindungi orang dewasa, yang terlindungi adalah anak-anak. Beberapa tindakan atau perbuatan pendidik yang dapat dilakukan berupa memerintah, membiarkan, menghalangi, melarang, menciptakan, dan memelihara tata tertib. Kemudian yang kedua harus ada kesepahaman. Kesepahaman timbul apabila orang dewasa menjadi contoh bagi anak didik. Dan sebaliknya anak mencoba perbuatan dari. Jadi harus ada contoh teladan dari seorang pendidik sebelum dia bisa memberikan pengaruh-pengaruhnya kepada anak. Contohnya apabila kita menginginkan anak itu untuk mau membersihkan lingkungan sekitar. Berarti kita harus memberikan contoh bahwa kita harus mau membersihkan lingkungan sekitar. Atau contoh ketika kita menyuruh anak untuk tidak merokok, ya si pendidiknya juga jangan merokok di depan anak. Seperti itu. Jadi karena sosok guru itu adalah sosok yang dikagumi oleh siswa-siswanya, maka berbuatlah sebaik mungkin, berbuatlah menjadi seorang teladan bagi anak didik. Kemudian guru tidak hanya menyampaikan hal-hal baik, akan tapi melakukan dan menjadi teladan bagi siswanya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kesamaan arah pikiran dan perbuatan. Jadi di sini harus ada pembauran dari pendidik dan penyesuaian dari anak didik. Kemudian anak diikutkan dalam kehidupan dewasa dan memberikannya kesempatan untuk bertanggung jawab. Namun ini harus pelan-pelan. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah seorang pendidik tersebut harus menyelami dunia anak. Kemudian harus mencapai karakteristik dari anak seperti apa, kemudian secara perlahan-lahan untuk membawa mereka mengerti tentang dunia orang dewasa. Tapi secara pelan-pelan sesuai dengan tingkat usia mereka. Jadi untuk usia SD bagaimana, untuk usia SMP bagaimana, gitu, untuk usia SMA bagaimana, gitu. Sehingga disesuaikan dengan pertumbuhan usia si anak. Dalam hal ini harus ada perencanaan bersama, maksud dan tujuan, perjanjian, dan disiplin terhadap aturan yang telah disepakati. Kemudian ada perasaan bersatu. Perasaan ini timbul karena interaksi pendidik dengan anak didik yang berlangsung dengan kekeluargaan dan menimbulkan perasaan saling pengertian dan saling mengisi. Apalagi perasaan bersatu ini timbul ketika ada perlombaan antar kelas, perlombaan antar sekolah, dan di antara siswa dengan guru itu harus ada sebuah chemistry, sehingga apabila mereka berprestasi itu adalah prestasi dari guru tersebut juga. Seperti itu. Kemudian anak akan terbiasa dengan hidup bermasyarakat, percaya, setia, dan jujur ketika ada sebuah perasaan saling bersatu. Kemudian pendidikan karena kepentingan sendiri, anak harus menyadari bahwa kepentingan dirinya sendiri dan bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai anak tidak menyadari bahwa pendidikan itu adalah tidak untuk diri. Kan tapi harus buat mereka sadar bahwa pendidikan itu adalah untuk anak-anak, untuk mereka sendiri. Kemudian pendidik memberikan tanggung jawab penuh atas semua tindakan yang akan dilakukan oleh beliau dan oleh anak. Kemudian memberikan kebebasan adalah alat pendidikan yang terakhir karena pada akhirnya ia harus berdiri sendiri dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya sendiri. Anak-anak pada akhirnya memang mereka harus bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri. Kriteria untuk memilih alat pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan yang akan dicapai. Jadi ketika kita memberikan sebuah pembiasaan, pembiaran, tujuannya itu untuk apa? Ketika kita memberikan nasihat, teguran, tujuannya untuk apa? Gitu seperti itu. Memberikan hukuman yang relevan gitu. Tujuannya untuk apa? Jadi harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian orang dewasa yang menggunakan alat pendidikan.
Jadi bukan anak-anak yang menggunakan alat pendidikan, tapi harus merekanya sendiri, harus orang dewasa sendiri. Tentu harus ada musyawarah antara orang dewasa dengan anak didik tersebut. Ketika ada, kesamaan arah dan pikiran, ketika mereka melanggar sebuah aturan, maka ketika memberikan mereka itu sebuah hukuman, mereka akan sadar. Jangan sampai ketika diberikan hukuman, mereka justru tidak sadar. Ketika ada seorang anak yang menusuk gurunya dengan pisau, guru SMK. Nah, di sana itu kenapa? Karena anak tersebut diberikan teguran bahwa jangan merokok. Nah, karena tidak ada kesadaran dari si anak bahwa hal tersebut itu hal yang tidak baik, yaitu merokok hal yang tidak baik, kemudian ketika mengingatkan, maka dianggap itu adalah sebuah musuh, maka dilakukanlah penusukan tersebut. Jadi sebelumnya harus ada upaya untuk menyadarkan mereka bahwa yang dilakukannya itu salah, bahwa yang dilakukannya itu tidak baik, tidak benar, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga harus ada kesepakatan-kesepakatan antara pendidik dan anak didik terhadap sebuah aturan yang akan diterapkan. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau ada keringanan-keringanannya bagaimana, kalau ada hal-hal yang harus didiskusikan seperti apa gitu. Jangan sampai kita membuat sebuah aturan, kita membuat sebuah agreement tanpa ada approval, tanpa ada penerimaan dari para siswa seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini anak mana yang dikenai alat pendidikan. Alat pendidikan dikenakan kepada anak didik. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam memilih alat pendidikan harus memperhatikan anak. Apakah anak didik itu laki-laki, perempuan, anak pemurung, periang, lincah, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Karena tiap anak itu memiliki karakteristik tertentu, kemudian permasalahan yang dihadapi juga berbeda-beda, sehingga kita menggunakan alat pendidikan itu harus disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing anak. Ketika kita menghadapi siswi perempuan, sebuah perempuan, itu akan sangat berbeda menghadapinya ketika kita berhadapan dengan anak laki-laki. Kemudian, bagaimana alat pendidikan itu bekerja, memuaskan atau tidak? Seorang guru dapat telah memberikan teguran, nasihat, atau hukuman dan sebagainya, tetap harus memperhatikan apakah alat pendidikan yang digunakan terhadap siswa itu efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan atau tidak. Sehingga nanti apabila tidak sesuai dengan tujuan, kita dapat memperbaikinya supaya bisa sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kemudian jenis-jenis alat pendidikan dari pembiasaan. Nah, di sini penting, sangat penting. Kenapa pembiasaan sangat penting? Ketika sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik sejak kecil, maka hal tersebut tidak lagi menjadi beban. Contohnya karena sudah biasa untuk mencuci sepatu sendiri, untuk mencuci pakaian sendiri, maka apabila itu dikenakan kepada mereka, mereka itu tidak akan merasa itu menjadi sebuah beban. Nah, kemudian lanjut. Nah, pembiasaan dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara teratur, berencana, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis. Untuk itu diperlukan pengawasan. Jadi dari orang dewasa harus mengawasi dari anak didik apakah terbiasa atau tidak. Apakah mereka terpaksa atau tidak. Karena apabila sudah terbiasa dan dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka harusnya mereka tidak lagi menjadi sesuatu itu menjadi sebuah beban. Harusnya dijadikan sebagai sebuah anugerah. Kemudian di sini harus ada pengawasan. Ini sangat penting dikarenakan kalau ingin membentuk sebuah kebiasaan tanpa ada pengawasan itu tidak akan bisa terjadi. Tanpa ada pengawasan dari pendidik terhadap dampak penggunaan alat pendidikan, berarti pendidikan membiarkan anak didik berbuat semaunya. Jadi justru dengan alat pendidikan kita harus memberikan report, memberikan laporan apakah berhasil atau tidak dengan alat pendidikan tersebut. Kalau kurang berhasil, apa yang salah, kemudian apa yang harus diperbaiki.
Jadi harus ada sebuah pengawasan. Kemudian di sini ada perintah. Perintah itu apabila siswa itu tidak merasa harus melakukan sebuah sesuatu. Tapi nantinya harus menjadikan mereka itu peka, jangan sampai terus-terusan diperintah, karena kalau terus-terusan diperintah itu ketika mereka menjadi dewasa akan sangat kesusahan apabila kita harus mengawasi mereka terus. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya syarat untuk memerintah. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, perintah harus jelas dan singkat. Perintah hendaknya disesuaikan dengan tingkat usia anak dan kesanggupannya. Kadang kita perlu juga mengubah perintah menjadi suatu perintah yang lebih bersifat permintaan, sehingga tidak terlalu keras kedengaran. Jangan terlalu sering dan berlebihan. Kemudian pendidik hendaknya konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Kemudian suatu perintah yang sifatnya mengajak di mana si pendidik turut berpartisipasi pada umumnya akan lebih ditaati oleh anak. Kemudian selanjutnya ada larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Di atas telah dibahas mengenai perintah yang pada dasarnya anak diharuskan untuk melaksanakan sesuatu. Namun larangan ini adalah sebaiknya adalah upaya untuk melarang anak tidak boleh melakukan sesuatu seperti itu sebelum hal tersebut itu terjadi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini hukuman itu adalah sebuah cara terakhir agar mereka menjadi jera, mereka menjadi sadar gitu, terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Harus ada konsekuensi, jadi mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan gitu, seperti untuk mewujudkan hal tersebut ada alat pendidikan berupa hukuman. Kemudian dalam melaksanakan hukum ada beberapa teori yang dasari, yaitu yang pertama teori pembalasan dendam, bahwa ketika kelompok A berkelahi dengan kelompok B dikarenakan apa? Kelompok B dulu pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kelompok A, maka ada sebuah konflik balas dendam antara kelompok A dengan kelompok B. Dan untuk konflik balas dendam ini jangan sampai dijadikan dasar. Kemudian selanjutnya teori ganti rugi. Hukuman dilakukan kepada anak karena adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Misalnya anak bermain-main di dalam kelas sehingga vas bunga yang berada di meja jatuh dan pecah. Guru memberikan hukuman kepada anak-anak yang bermain sehingga vas bunga pecah dengan mengharuskan mengganti vas bunga yang pecah tersebut. Kemudian selanjutnya ada teori menakut-nakuti. Jadi ketika ada temannya yang dihukum, maka yang lainnya itu akan jerak gitu seperti. Kemudian yang selanjutnya teori menjerakan berhubungan dengan teori menakut-nakuti. Teori ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak setelah menjalani hukuman merasa jera terhadap hukuman yang ditimpakan kepadanya, sehingga ia tidak akan melakukan kembali perbuatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sebelum diakhiri, kita coba akan melihat sebuah tayangan video mengenai seorang anak yang menderita disleksia, namun orang tuanya tidak mengerti dan tidak paham, beserta orang-orang yang di sekitarnya itu tidak mengerti dan tidak paham terhadap kondisi dari anak tersebut. Silakan untuk menyaksikan, kemudian nanti kesimpulan dari film tersebut, dari story film tersebut, silakan untuk nanti kita diskusikan di dalam forum. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, di video kali ini saya mau bahas film Bollywood, sebuah film yang dirilis tahun 2007 dibintangi sama Amir Khan yang judulnya Tare Zameen Par. Film ini kalau ditonton langsung sedih banget boy dan syarat makna. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Yuk langsung aja kita mulai. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi di kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia jadi anak yang tanda kutip paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah di kelas. Di rumah, dia bukan anak satu-satunya. Dia punya kakak laki-laki bernama Johan. Beda dengan Ishan, Johan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik, bertolak belakang dengan Ishan yang selalu menjadi terbelakang di kelas. Ishan memang tak tertarik dengan pelajaran sekolah, dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Gak cuman marah-marahin Ishan, Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka baku hantam. Ishan mendapatkan luka di kepala sedangkan Rajit dapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Ishan kesal karena nggak di sekolah, nggak di lingkungan tetangganya, dia dapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Rajit datang ke rumahnya, ngomelin orang tuanya Ishan, minta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Ishan juga mengalami luka yang sama. Bukan ngebela anaknya, si bapak malah langsung nampar Ishan karena bukan sekali ini aja Ishan buat masalah. Bahkan, si bapak mengancam kalau sekali lagi Ishan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Ishan seringkali dimarahi gurunya karena nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Pernah sekali, Ishan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia nggak bisa membacanya karena menurutnya, huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ishan mengatakan hal yang sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ishan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus aja maksain Ishan buat baca dengan benar, sampai akhirnya karena nggak tahan dibentak terus, Ishan cuma ngedumel nggak jelas. Ya karena hal tersebut, Ishan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ishan anak yang tanda kutip berbeda dari anak yang biasanya, dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman sekelasnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan. Melihat sekitar, pergi kemanapun dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Ishan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu dan dia nggak takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan paginya di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ishan pusing bukan main. Baca aja nggak bisa, nulis juga nggak, ngitung apa lagi. Jadi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ishan pun berhasil menjawab soal nomor 1, tapi imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata ngabisin waktu yang lama banget. Sampai waktunya habis, dia cuman bisa jawab satu soal. Udah gitu jawabannya salah lagi. Pada hari yang lain ketika di rumah, dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika dia bolos. Dia pun dapat amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah, mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ishan. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Ishan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Ishan ke sekolah yang lain. Karena Ishan saat ini udah satu kali nggak naik kelas, jadi nggak mungkin nggak naik lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya, terpaksa si bapak berencana mindahin Ishan ke sekolah asrama. Walaupun Ishan berusaha untuk menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia saja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Ishan ke sekolah sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati, si ibu ngelepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ishan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ishan gak henti-hentinya melamun dan menangis seakan gak percaya dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dialami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya
karena kenakalan yang dia buat. Di sekolah barunya itu pun Ishan tetap mendapatkan bulian. Dia masih aja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Nggak ada yang paham sama Ishan yang memang menderita disleksia. Di asrama ini, dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang nggak mendukung. Setiap hari, Ishan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi, keadaan udah berbeda dengan yang dulu. Saat ini, kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya udah nggak ada. Hal itu pun membuat Ishan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun gak mengobati kemarahan Ishan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja, dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap aja, Ishan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Ishan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti, hal itu membuat dia sedih dan nggak ngomong satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Ishan di depan kelas. Mengamati Ishan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan, dia pun menanyakannya pada teman sebangku Ishan yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Ishan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Ishan selalu dihukum karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Ishan dan akhirnya mengetahui bahwa Ishan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau disleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana udah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak. Dan untuk membantu Ishan dalam keterpurukannya dan juga untuk lebih memahami Ishan, Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Ishan dan bertanya semua hal tentang Ishan. Dari sana si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Ishan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Ishan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kepada orang tua Ishan kenapa Ishan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dia rasakan selama menghadapi Ishan. Dia nggak tahan kalau Ishan nakal lah, malas belajar lah, sering buat masalah, dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Ishan mengalami disleksia. Pak Nikum juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Ishan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum menjelaskan bahwa Ishan sebenarnya cuman butuh support dan butuh waktu. Namun si bapak malah nggak terima dan tetap menganggap Ishan adalah anak yang malas untuk belajar dan membandingkan Ishan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Nikum udah ngasih tahu kalau Ishan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia punya bakat yang luar biasa di sana. Tapi si bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya, Ishan nggak akan bisa bersaing di dunia luar. Mengirim Ishan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena nggak ada alternatif lain. Mendengar hal tersebut pun, Pak Nikum jadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan paginya ketika di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang nggak bisa baca tulis. Tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia nggak lulus, semua orang mentertawakannya. Kemudian suatu hari, anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Ishan pun memasang wajah tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ishan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritain adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang populer lainnya, seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison, yang semuanya punya persamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun ngomong empat mata dengan Ishan. Kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Ishan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ishan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya, dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolah,
khusus untuk membicarakan tentang Ishan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Ishan dan kayaknya Ishan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Ishan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ishan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang gak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum pun berkata untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ishan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Ishan bisa dites secara lisan karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Ishan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Ishan pun akhirnya dapat guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ishan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengejar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi ngajar, Pak Nikum kedatangan bapaknya Ishan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si bapak capek-capek nemuin Pak Nikum cuman mau bilang kalau dia dan istrinya udah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma mau nunjukin ke Pak Nikum kalau mereka perhatian sama Ishan. Ternyata si bapak nggak menangkap maksud dari Pak Nikum waktu nyeramahin dia di rumahnya. Pak Nikum langsung ngasih balasan telak bahwa kalau mau ngasih anak perhatian, gak cukup dengan cara kayak gitu. Anak kayak Ishan juga butuh support. Anak kayak Ishan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya apapun yang terjadi. Anak kayak Ishan butuh figur seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa sama dia. Si bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia nggak pernah memberikan kasih sayang pada Ishan selain kemarahan atau pukulan jika Ishan nakal. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu. Apalagi ketika di luar, dia melihat Ishan yang lagi baca mading, si bapak nggak bisa nahan air matanya. Pada suatu hari di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ishan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Ishan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun paling pagi dan pergi ke kolam di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ishan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Ishan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang. Pak Nikum yang melihat lukisan Ishan pun kagum sama karyanya. Ishan pun juga nggak bisa menahan harunya ketika dia ngelihat hasil lukisan Pak Nikum, ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ishan. Ishan Nandakishore Awasthi Aptati. Hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Ishan datang saat bagi rapot, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Ishan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti dia. Orang tua ini juga senang bukan main ketika para guru memberikan laporan kemajuan Ishan di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang kesenian. Melihat Ishan yang kembali bersemangat, ayahnya pun akhirnya nangis juga dan berterima kasih kepada Pak Nikum karena udah membimbing Ishan sampai punya kemajuan. Ishan yang punya gaya rambut kayak Pak Nikum pun berpisah dan akan kembali lagi ke sekolah setelah liburan. Pesan film ini kuat banget untuk nunjukin bahwa memang benar kalau kita mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidupnya. Setiap anak memang punya bakat yang unik dan gak mungkin sama dengan anak yang lain. Semoga kita nanti bisa menjadi orang tua yang bijak yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini silahkan subscribe dan di-share. Saya Abay Saputra. To be continued. Channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.